Udah jangan dimainin ininya. dikenal sebagai orang alim. Tidak heran jika ia disegani dan dihormati. Jangan dimainin. 10 tahun yang lalu, Mustaqim menikah dengan Munarah, tetapi belum dikaruniai anak. Itu jangan dimainin. Berbagai upaya telah mereka lakukan. Setiap saat mereka tak pernah lupa berdoa, tetapi Allah belum mengabulkan keinginan mereka. Melihat istrinya tersenyum, Mustaqim merasa bahagia. Kesabaran dan doa Munarah pun terjawab. Allah mengabulkan doanya. Mereka mempunyai anak dan namanya Imaduddin, yang berarti tiang agama. Makin bertambah tahun, Imaduddin makin besar. Imaduddin pun bersekolah. Pada suatu hari, ketika bersekolah, Imaduddin menjual kelereng kepada teman-temannya. Ia meminta teman-temannya untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia juga berjanji akan menyerahkan kelereng kepada teman-temannya pada waktu istirahat sekolah. Teman-temannya percaya atas janji Imaduddin. Oi penonton, Izin bang ya, naruh. jadi pengen pantun nih. Main air nah, jadi apa? Udah rame harus simatin. Perkenalkan nih orang ganteng, namanya Imaduddin. Kiri kan ketahuan. Teman-teman, boleh gondol kan nih? Ayah punya banyak, tapi jangan selalu dulu kalian. Makan dan istirahat, ayo kasih gurunya. Bener ya, ntar pas istirahat ente kasih gurunya. Iya, kasih gurunya. Udah istirahat berbunyi. Anak-anak keluar untuk istirahat. Imaduddin ditunggu kawan-kawannya. Tak lama kemudian, Imaduddin pun datang. Teman-teman, oi, duit yang sudah ente kasih ke ayah hilang. Kok bisa hilang? Tahunya kantong ayah bolong nih, kalian. Kawan-kawan percaya kalau uangnya telah hilang, padahal uangnya tidak hilang. Kantong saku Imaduddin sengaja dilubangi hanya untuk membohongi mereka. Woi penonton, kagak tahu sebenarnya di kantong bolong karena ayah bolongin sendiri. Kebiasaan berbohong Imaduddin makin hari makin menjadi-jadi. Ia tidak hanya berbohong kepada teman-temannya, kepada gurunya pun ia berani berbohong. Pada suatu hari, ia disuruh membeli kapur oleh gurunya. Uang kapur itu digunakannya untuk jajan. Ia memberitahu gurunya bahwa uang kapur itu hilang. Assalamualaikum Bu. Bu, maaf uangnya hilang. Bisa hilang nih. Iya, semalamnya lupa jahit tangan ayah Bu. Udah tapi jangan diulang lagi. Tiap hari Imaduddin pulang sekolah setelah zuhur. Namun pada hari itu Imaduddin belum pulang sekolah juga hingga sore hari. Ibunya mencari ke sana kemari, tetapi sia-sia belaka. Ibunya pun sampai kebingungan. Oi penonton, ada yang tahu kemana si Udin
sifatnya yang baik. Ia berjanji akan membesarkan Imaduddin seorang diri. Oi penonton, saya sedih banget nih ditinggal bapaknya Udin. Orangnya baik, sabar, gak pernah ngomel. Tahun berganti tahun, Imaduddin pun telah dewasa. Akan tetapi, ia masih menyusahkan ibunya. Setiap hari masalah datang silih berganti dan berujung dengan masalah uang. Semua masalah itu karena perbuatan Imaduddin yang suka membohongi teman-teman. Oleh karena itu, orang kampung mengubah nama Imaduddin menjadi Makibul alias tukang hibur, karena banyak orang yang tertipu olehnya. Pada suatu hari, Imaduddin terbawa ke kantor polisi. Ketika ditanya oleh polisi, ia malahan balik bertanya kepada polisi itu. Karena kepandaian berbicara dan beralasan, Imaduddin pun dibebaskan. Apa benar ada di pusat? Apa kok justru aja bantuin dia. Gak usah ngelak deh kalau udah ada ruginya. Yang namanya kadang untung kadang untung itu si Agus lagi apes. Dia lagi sama untung. Dengan dibebaskannya Imaduddin, ibunya merasa bahagia, namun juga merasa cemas jika Imaduddin mengulangi perbuatan buruknya itu. Ibu Imaduddin selalu berdoa kepada Allah agar Imaduddin mengubah perilaku dan sifat buruknya. Tidak lama kemudian, ia ingat bahwa salah seorang yang ditakuti Imaduddin adalah Ustaz Sobir. Pada suatu malam, ketika Imaduddin dalam keadaan santai, ibu Imaduddin mengajaknya bercakap-cakap. Pada kesempatan itu, ibu Imaduddin menasihatinya agar diajari agama kepada Ustaz Sobir. Alhamdulillah, dengan senang hati Imaduddin pun menerima keinginan ibunya. Rin, nanti kan udah gede. Masa mau gini-gini aja? Nya sedih orang-orang kampung manggil ente Makibul. Iya, kapan dia yang bisa berubah? Bagaimana kalau ente belajar agama yang Ustaz Sobir? Siapa tahu ente bisa berubah. Iya, pagi itu Imaduddin sudah bangun dari pakaian rapi. Ia lalu meminta izin pergi ke rumah Ustaz Sobir kepada ibunya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ente kan apa kabar? Ente kemari. Ada apa nih? Kagak ada angin, kagak ada hujan, ujung-ujung datang. Saya Ustaz, saya pengen lima agama sama Ustaz. Ustaz Sobir sudah mengetahui kabar tentang pengakuan Imaduddin. Ia langsung menerima, kemudian menasihatinya. Ente waktu itu dulu makan kibul, kagak pantas sama cita-cita bapak ente. Sekarang ente diajarin bener nih ilmu agama. Kalau bilang wajib, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Ada gantungan dalam daging, hati. Suka itu ada di bawah telapak kaki ibu. Setelah mendengar hadis tersebut, Imaduddin makin merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah beberapa kali tinggal bersama Ustaz Sobir, Imaduddin meminta izin pulang karena ingin pada ibunya. Assalamualaikumnya. Waalaikumsalam. Ente udah balik. Untuk menghilangkan ulahnya, Imaduddin duduk. Ibu Imaduddin mengambil air minum. Kemudian Imaduddin bercerita tentang pelajaran yang didapat dari Ustaz Sobir. Dia dikasih gamen sama nasihat sama Ustaz. Alhamdulillah, Allah kabulkan doanya. Mulai sekarang ente jadi orang yang saleh, kagak boleh bohong lagi, biar aja sama orang. Sejak saat itu, Imaduddin insaf dan meminta maaf kepada ibunya, teman-temannya, dan orang yang pernah ditipunya. Imaduddin pun menjadi orang yang dikenal karena kebaikannya. Obat apotek rasanya manjur buat ngilangin kesemutan. Sedangkan ilmu kasih dulu, kelak dewasa jadi panutan. Sore hari pergi ngaji, pulangnya udah bisa
ini terima